Halo guys, kali ini Kak Cha review short drama Cina Tuan Shao Kekasihmu Tidak Bisa Lari Part 2. Shao Hanli mengajak Sukian mengikuti pertemuan makan malam dengan klien kerja perusahaan di restoran. Mereka bertiga tampak bersulang anggur bersama. Shao Hanli menyuruh Sukian menemani minum Tuan Li kliennya itu. Sukian mengiyakan perintah Shao Hanli. Sukian menemani Tuan Li minum anggur. Sukian kewalahan menemani Tuan Li minum anggur yang terus menyuruhnya minum. Shao Hanli cemburu melihat itu lalu ia mengajak Sukian pergi. Mereka masuk ke mobil. Shao Hanli mengeluhkan sakit perutnya pada Sukian. Sukian mencoba memberikannya air minum tapi ditolaknya. Tidak cukup hanya bersikap genit di pertemuan tadi. Bertahun-tahun, kamu hanya menjadi semakin hina. Aku merasa menyesal. Aku sudah merusak pemandangan. Sukian ingin pergi tapi Shao Hanli menahannya. Shao Hanli marah-marah pada Sukian. Ia menuntut balas atas perlakuan Sukian di masa lalu yang meninggalkannya dengan berselingkuh. Shao Hanli tertiba mencium Sukian. Sukian, kamu tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba datang Qin Lagu berdiri di depan mobil. Ia mengetuk kaca mobil. Qin Lagu mencoba menelpon Shao Hanli. Shao Hanli melihat ponsel ada panggilan masuk dari Qin Lagu tapi ia mengabaikannya. Sukian mulai ketakutan melihat panggilan Qin Lagu di ponsel Shao Hanli. Qin Lagu masih mencoba menelpon Shao Hanli tapi tidak ada respon. Sukian di dalam mobil mengamati gerak-gerik Qin Lagu. Ia takut akan ketahuan. Sukian bersembunyi dengan naik ke pangkuan Shao Hanli. Ia memalingkan wajahnya. Asisten Shao Hanli menghampirinya memberitahu jika Shao Hanli masih mengikuti pertemuan makan malam dengan klien dan Shao Hanli membawa Sukian. Qin Lagu ke tempat pertemuan klien Shao Hanli tapi sudah sepi. Ia menelpon seseorang yang diminta membantu untuk mencari informasi siapa sebenarnya Sukian. Qin Lagu sudah pergi. Shao Hanli menyuruh Sukian turun dari mobilnya. Shao Hanli pergi meninggalkan Sukian di tepi jalan sendirian. Hujan turun, Sukian tak kuat berjalan, ia terjatuh dan basah kuyup. Lalu datang Shao Yan membawa payung. Shao Yan yang baik hati yang membantu Sukian yang terjatuh. Shao Yan berniat mengajak Sukian berpacaran serius. Bisakah kamu menjadi pacarku yang sebenarnya? Dokter Shao Yan, bukankah awalnya kamu menyuruhku menjadi kekasih palsu saja untuk mengatasi keluargamu? Sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak awal. Kamu sangat lembut dan baik hati. Tak peduli seberapa lelahnya kamu selalu ada penuh energi. Aku tidak ingin melihat kamu terlalu bekerja keras. Bisakah aku menjagamu? Tetap saja Sukian menolak lamaran Shao Yan. Dokter Shao Yan, saat ini aku hanya ingin fokus menyembuhkan penyakit Xing Xing. Shao Yan menggendong Sukian berjalan mengantarnya pulang. Sementara itu ada Shao Hanli di mobil yang cemburu melihat kedekatan Shao Yan dan Sukian. Shao Hanli sengaja masih ada di sekitaran jalan itu hanya untuk memata-matai Sukian. Di kantor, Qin Lagu menyuruh Sukian yang bekerja membawa file dokumen mengantarnya ke hotel tempat Tuan Li menginap. Sukian berani masuk ke kamar hotel Tuan Li menginap hanya untuk mengantar dokumen. Tuan Li melihat Sukian masuk ke kamarnya. Ia berniat mencoba merayu Sukian. Baik asisten Su, tidak cukup terakhir kali. Kita lanjutkan saja kali ini. Shao Hanli sibuk di kantor. Asisten datang memberitahu jika Sukian pergi menemui Tuan Li di hotel dan membawa dokumen kontrak. Tuan Li juga dikenal bukan pria yang baik, selalu kerap melakukan pelecehan pada karyawan wanita. Pria itu mulai menyentuh Sukian. Sukian diam tidak bisa menghindar, lalu datang Shao Hanli menghentikan Tuan Li. Ia menghajar pria itu. Tuan Li memohon-mohon pada Shao Hanli agar merahasiakan kejadian ini. Tuan Li memohon-mohon pada Shao Hanli agar kejadian ini tidak disebarkan di perusahaan. Shao Hanli melihat keadaan Sukian yang terbaring. Sukian terdiam mungkin akibat diberi obat rangsangan oleh Tuan Li. Sukian memeluk Shao Hanli. Shao Hanli malah mendekati Sukian. Shao Hanli yang masih mencintai Sukian, ia tidak melewati kesempatan. Shao Hanli malah mulai menyentuh dan mencium Sukian. Mereka bermesraan. Setelah Shao Hanli pergi lalu datang Shao Yan masuk ke kamar hotel. Ia melihat Sukian terbaring tidur dan berusaha membangunkan Sukian. Sukian terbangun dan melihat ada Shao Yan di depannya. Sukian datang ke rumah Shao Hanli untuk membawa dokumen. Ia kaget melihat Shao Hanli. Maafkan aku datang terlambat. Untuk apa kamu datang ke sini? Aku disuruh Nona Qin Lagu membawa dokumen ini. Lalu muncul Qin Lagu dengan gaun pengantin yang dicobanya. Ada dokumen yang harus diproses. Aku sibuk mencoba gaun pengantin, jadi aku tidak punya pilihan. Apa gaun pengantinku terlihat bagus? Nona Qin Lagu terlihat bagus dalam segala hal. Sukian hanya terdiam melihat Qin Lagu dan Shao Hanli mempersiapkan pakaian pernikahan. Qin Lagu dan Shao Hanli mereka memamerkan kemesraan di depan Sukian. Terima kasih Hanli, masih ada orang luar di sini. Biarkan orang luar menyaksikannya, bukankah itu baik? Di pernikahanku kamu jangan lupa datang, ambil bagianmu, aku bersedia memberikan kebahagiaanku berbagi denganmu. Qin Lagu menyuruh Sukian mencoba gaun pesta untuk menjadi pengiring pengantin di pernikahannya. Sukian menerima gaun itu. Sukian keluar dari ruang ganti dengan gaun pesta yang dicobanya.
Xiaoyan dan Qin Lagu melihat Suqian. Qin Lagu memuji Suqian cantik dengan gaun pemberiannya. Tapi menurutnya tali gaun itu agak longgar. Qin Lagu memperbaiki gaun Suqian dan dengan sengaja ia menyakiti Suqian dengan guntingnya memotong tali gaun. Suqian pergi ke kamar ganti. Di kamar ganti ia malah melihat So Hanli yang sibuk berganti baju. Suqian melihat punggung So Hanli ada bekas luka akibat tertabrak mobil. Ia mengingat jika dulu saat terpaksa pergi bersama pria selingkuhannya meninggalkan So Hanli berlarian mengejarnya sampai tertabrak mobil. So Hanli melihat ke belakang ada Suqian yang menunggu. Aku ingin semua orang tahu wajah aslimu ini. Lalu So Hanli mencium Suqian, mereka berciuman. Sementara itu terdengar suara Xiaoyan mencari So Hanli dan Suqian. Paman? Paman? Apa paman ada di sini? Paman? Suqian? Suqian menghentikan So Hanli. Xiaoyan ada di sini, cepat bersembunyi. So Hanli masih saja ingin bermesraan dengan Suqian. Xiaoyan sudah ada di dekat kamar ganti. Xiaoyan memanggil So Hanli dan Suqian. Suqian keluar dari kamar ganti menemui Xiaoyan. Suqian, apa kamu baik-baik saja? Kenapa sangat lama? Kamu belum kembali lagi. Xiaoyan berjalan pergi, tiba-tiba terdengar suara ponsel So Hanli. Mengapa ponsel paman ada di sini? Mungkin sekarang dia lupa mengambilnya, hanya saja dia menyusahkanmu. Kamu bawa kembalikan ponsel ini padanya. Xiaoyan akhirnya percaya, lalu Xiaoyan pergi duluan. Suqian masih di kamar ganti bersama So Hanli. Kamu baru saja menciumku, tidak dapat dipisahkan. Apa kamu pergi sekarang? Kamu berhubungan dengan Xiaoyan. Aku tidak ada. Ketika kamu jatuh cinta padaku, sama seperti selingkuh dengan Xiaoyan. Kamu berhubungan denganku diam-diam. Jika Xiaoyan tahu, akankah aku harus memanggilmu manis? Tidak tahan mendengar sindiran So Hanli, Suqian menampar So Hanli. Lalu ia pergi meninggalkan So Hanli. So Hanli keluar dari kamar ganti menemui Qin Lagu. Qin Lagu meminta pendapat So Hanli tentang gaun pengantinnya. So Hanli tidak peduli dan acuh karena pernikahan dengan Qin Lagu hanyalah pernikahan bisnis tanpa adanya cinta. So Hanli menelpon Xing Xing anak Suqian. Ia berniat mendekati Suqian secara perlahan. Suqian dan Xing Xing pergi ke taman, mereka mampir ke toilet umum. Suqian menyuruh Xing Xing tetap diam saja di depan toilet umum sedangkan ia masuk ke dalam toilet. Setelah selesai dari toilet, Suqian keluar dan tidak melihat Xing Xing. Ia pun kebingungan lalu mengambil ponsel menelpon Xing Xing, tapi malah pria asing yang menjawab. Pria asing itu menyuruh Suqian pulang ke rumahnya. Xing Xing ada di rumah. Suqian berlarian pulang ke apartemen. Suqian sampai di rumahnya. Ia melihat Xing Xing bersama ayahnya yang baru saja keluar bebas dari penjara. Ayah Suqian datang hanya untuk meminta uang. Mana uangnya? Aku tidak punya uang, rumah ini hanya sewa, perabotnya juga bekas. Semua hal yang berharga ini semua milikku. Dan Xing Xing, bagaimana sikapmu ini? Ini sikap terhadap musuh. Kau jangan kejam, apapun yang terjadi, kau tetap putriku juga. Xing Xing adalah memang cucumu. Apa kau sedang bercanda? Apa kau membutuhkan aku untuk menafkahimu? Xing Xing mengeluh takut dengan kakeknya. Suqian menyuruh Xing Xing keluar rumah. Xing Xing mengiyakan lalu ia pergi. Suqian marah, tidak suka ayahnya datang. Suqian menyalahkan ayahnya karena perbuatan ayahnya membuat perusahaan keluarga menjadi bangkrut. Ibunya harus membayar hutang dan bekerja melunasi semua hutang-hutang ayahnya sampai sakit dan berakhir meninggal. Ayahnya tidak peduli dengan masa lalu Suqian yang menderita karena perbuatannya. Dan saat ini ia ingin bertaruh lagi bermain judi. Ayah Suqian belum berhenti, jika tidak diberi uang, ia mengancam akan membawa Xing Xing menemui ayah kandungnya, So Hanli dari SK Group, dengan tujuan lain, yaitu memeras So Hanli. Suqian ketakutan jika rahasia tentang Xing Xing diketahui So Hanli. Ia terpaksa memberikan ayahnya uang. Ayah Suqian pergi setelah mendapat uang untuk berjudi. Sementara itu Xing Xing menemui So Hanli di taman. So Hanli memberikan Xing Xing sebuah mainan. Suqian sampai di taman, ia bertanya ke seorang pedagang balon untuk menemukan Xing Xing. Tapi pedagang balon tidak tahu di mana Xing Xing berada. Suqian menelpon ponsel Xing Xing. Xing Xing memberitahu jika ia berada di pinggiran taman bersama seorang paman yang tampan. Lalu tertiba datang Xiaoyan menyapa. Tanpa berpikir panjang, lalu mereka berdua pergi bersama mencari Xing Xing. Mereka berdua menemukan Xing Xing duduk di pinggiran taman. Xing Xing memberitahu jika ia mendapatkan mainan baru pemberian paman yang ia temui tadi. So Hanli mengajak Suqian ke acara makan malam pertemuan klien di sebuah restoran. Mereka masuk ke ruangan dan duduk menunggu makanan. Terdengar suara percakapan pria dari ruangan sebelah. So Hanli, jika ibuku tidak meninggal, bagaimana mungkin wanita jalang itu bisa menang? Dia adalah anak dari wanita jahat. Aku dengar-dengar dulu So Hanli tersesat saat ia masih kecil. Dan baru muncul sekarang sejak 6 tahun lalu, itu hanya keberuntungan saja. Dia dulu tersesat bermain saat dia masih kecil, tapi dia perlu waktu 6 tahun untuk kembali ke grup SK sejak didirikan. Di industri semua orang menganggapnya muda dan menjanjikan karena kekuatannya luar biasa. Memangnya jadi apa dia?
Jika bukan karena grup Shao kami, dia bukan siapa-siapa. Semua yang dia miliki sekarang itu sebenarnya semua adalah milikku. Shao Hanli terdiam mendengar perkataan adik tirinya Shao Hanji. Kata ayahku, hanya aku, ini adalah grup Shao Brother. Hanya aku pewaris tunggal. Biarkan dia bekerja keras sekarang. Su Qian memberitahu Shao Hanli jika ia ingin pergi ke toilet sebentar dan akan segera kembali. Su Qian berjalan masuk ke ruangan itu. Su Qian membuka pintu. Ia memperkenalkan dirinya berpura-pura sebagai investor kecil. Shao Hanji mempercayai Su Qian. Ia mempersilahkan Su Qian ikut duduk minum dengannya. Su Qian duduk di samping Shao Hanji. Ia mengambil anggur dan mereka minum bersama. Su Qian memasang alat perekam tersembunyi di balik badannya. Su Qian minum sampai mabuk. Ia kembali ke tempat Shao Hanli yang masih menunggunya. Su Qian memberitahu Shao Hanli jika saat ini ia mendapatkan rekaman percakapan penuh Shao Hanji dan teman-temannya. Su Qian mabuk anggur tidak bisa menahan diri. Shao Hanli mengantarnya pulang. Mereka berdua berjalan pulang. Su Qian yang mabuk terus berbicara tidak jelas. Yang sebenarnya ia masih sangat mencintai Shao Hanli. Sepertinya kita begitu, kembali seperti sebelumnya. Mereka berpelukan mesra. Su Qian mencium Shao Hanli. Su Qian yang masih mabuk anggur tertawa bahagia dan masih terus berbicara tidak jelas. Mereka layaknya sepasang kekasih yang saling merindukan. Alur cerita short drama berlanjut di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.